karena mungkin ya karena ada miskomunikasi juga kita sama yang masuk hari Minggu ya, karena hari Minggu itu ada 4 kapal berarti masuk gitu. Oke, di sini kita ucapkan selamat datang ya Pak di Dok SMI. Di sini kita di SMI 1 Pak ya, tepatnya di Floating Bay. Nanti takutnya ada yang menanyakan atau ada yang mengirim barang. SMI 1 lokasinya di JTB ataupun kita sebutnya sini Floating Bay Pak ya Pak ya. Floating Bay. Iya, seperti itu. Di sini kenapa kita ada lesson briefing Pak? Di sini yang satu pasti buat keselamatan semua kru Pak ya, dan juga pekerja dari SMI. Kita di sini bikin aturan bukan hanya sekedar aturan Pak, tapi kita ada dasarnya. Kita ngambil dari undang-undang yang berlaku di Indonesia ya Pak, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 70 itu paling dasarnya. Dan juga ada undang-undang masalah lingkungan hidup dan juga peraturan yang terbaru dari presiden pemerintah kita. Dari undang-undang itu kita jadi membuat ada 24 poin ya Pak ya. Mungkin yang sebelumnya itu mungkin hanya ada 2 lembar atau 3 lembar, nah sekarang ada banyak hampir 10 lembar ya Pak ya. Yang ini fungsinya itu tidak lain ya untuk keselamatan, nah, kita menjamin sama bapak-bapak, dan juga kita meminta selama dok di sini ya bapak-bapak ibaratnya menjaga lah lingkungan seperti itu. Ini keselamatan bapak. Oke. Kita mulai aturan dan regulasi keselamatan untuk dipatuhi oleh awak kapal ya Pak ya. Kenapa? Karena satu, demi keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan pada kapal Anda, awak kapal dan pekerja kami, maka kami meminta perhatian Anda pada protokol keselamatan yang terlampir. Yang kedua, aturan dan regulasi keselamatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu keselamatan kerja dan peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kami akan berterima kasih jika Anda dapat memberikan kepada kami sertifikat bebas gas atau gas free yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Ini hanya khusus untuk kapal tanker ya kan. Kalau untuk kapal tidak perlu. Tank sounding chart, pengaturan GE, izin pendaratan awak kapal, dan daftar awak. Mohon juga menunjukkan kepada kami jenis kargo terakhir yang dibawa. Nanti mohon diisi di sini karena yang ini buat kita juga monitoring seperti itu. Dan kami akan sangat menghargai kerjasama Anda. Nah, di sini juga kita ada nomor emergency hotline Pak ya. Nanti buku ini akan salinannya akan kita kasihkan buku kapal di sini. Nah, ini kita di sini jujur kita belum punya klinik, tapi baru punya ruang kegiatan hanya untuk luka-luka kecil ataupun misalnya bapak-bapak panas dingin atau mau ngecek tensi bisa ke klinik kita kita tolong. Nah, kalau misalkan kata dokter kita yang ngecek di situ, oh ini harus dirujuk ya, nanti akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat atau ke klinik terdekat. Tapi kalau misalnya terjadi namanya kecelakaan, kita ada kerjasama dengan rumah sakit KS. Nah, itu jaraknya dari sini sekitar 1 jam. Lumayan sih 1 jam jaraknya Pak. Puskesmas nggak ada? Ya, puskesmas ada. Pusat kesenangan mas-mas. Oh, mas. Ada Pak. Cuman saya dimarahin sih nggak tahu. Gak usah komentar nih. Aduh, saya mas. Baru dengar saya itu. Saya kira mau tanya rumah sakit bersalin. Ya kan Mas? Luis. Ya, lupa saya di sini saya sebagai supervisor Pak, nama saya Data Pak. Takutnya nanti di jalan lupa saya dulu gitu. Ya, kita masuk lagi. Oke, di sini peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Untuk dasar-dasarnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Masalah Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Masalah Hak Pekerja atas perlindungan ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Masalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Masalah Penerapan SMK 3L, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Masalah Kesehatan Kerja, dan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Masalah Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Peraturan berikut harus dipatuhi secara ketat untuk pencegahan kebakaran, ledakan, dan cedera sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. Yang itu dasar-dasar kita Pak, kita pakai untuk di Dok SMI ini seperti itu. Yang pertama, masalah Komite Koordinasi Keselamatan Kapal atau kita sebut ICC. Jika pekerjaan berbahaya akan dilakukan di atas kapal atau bagian struktur kapal yang sedang dibangun di dalam kapal, Komite Koordinasi Keselamatan Kapal Harian harus dibentuk oleh Ship Repair Manager atau Project Attendant yang terdiri dari perwakilan galangan kapal dan perwakilan kapal.
Fungsi PCC harus mencakup perencanaan dan koordinasi semua kegiatan kerja yang akan dilakukan di atas kapal sehingga pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman dan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan semua personel yang bekerja di kapal. Ketua PCC adalah Ship Repair Manager atau Project Superintendent, nahkoda, pemilik atau agen kapal atau wakilnya dan pengawas, termasuk pengawas kontraktor, dan setiap perdagangan yang terlibat dalam setiap pekerjaan di atas kapal harus menjadi anggota Komite Koordinasi Keselamatan Kapal. Panitia koordinasi keselamatan kapal harus merencanakan dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang akan dilakukan di atas kapal sehingga pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman dan dengan memperhatikan kesehatan semua orang yang bekerja di kapal. Tidak hanya aktivitas dari SMI, setiap aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh awak kapal harus disampaikan pada saat pertemuan PCC. Hanya pekerjaan yang disetujui saja yang boleh untuk dieksekusi. Yang kedua, cakupan pekerjaan. Aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan di dalam kapal atau di atas kapal meliputi antara lain konstruksi ulang, perbaikan, pemasangan kembali, pemasangan, pengecetan, penyelesaian akhir, perabotan atau pemecahan kapal, pembersihan area permukaan, pengolesan atau pembersihan mesin uap, termasuk ruang pembakaran dan cerobong asap di kapal, pembersihan setiap tangki, bilga atau paka di kapal, dan survei atau inspeksi kapal atau isinya jika survei atau inspeksi tersebut tidak dilakukan oleh awak kapal. Yang ketiga, pencegahan COVID-19 yang kami masih mengakui. Sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku di SMI, setiap awak kapal diwajibkan untuk menggunakan masker medis selama berada di lingkungan galangan kapal SMI. Dan di sini kita tahu memang presiden kita sudah melonggarkan apa ya untuk masa penggunaan masker. Cuma dari manajemen SMI kita masih mengharapkan Bapak menggunakan masker. Ya Pak, selain satu mencegah penyebaran COVID-19 yang akan berkembang kembali. Kita tahu memang sekarang sih sudah menurun Pak ya. Jadi kalau Bapak lihat di TV ya masih ada juga sih sebanyak yang awal-awal. Kayak sekarang main sehari 100 apa ya, nggak sampai 500-an seperti itu. Dan juga masker yang kita gunakan di sini juga kita minta kenapa tetap ada ya, karena di sini Pak terutama pasti plastik 10 atau 20 tahun ke depan. Efek jangka panjang Pak buat parunya ya. Tapi yang paling mudah ya kalau kata dokter sih untuk mengecek bahwa kita sehat apa tidak ya cukup tarik nafas dalam-dalamnya, tahan hitungan 30 detik. Kalau sampai 30 detik Bapak masih bisa nahan, paru insya Allah masih sehat kayak gitu. Tapi kalau sudah mulai batuk-batuk lebih baik periksa gitu. Pengecekan lebih awal itu lebih baik ya Pak ya daripada sudah mulai menjadi